Pemerhati telematika Rai Suryo melaporkan 7 orang pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik pada Selasa, 6 Januari 2026. Saya telah melaporkan 7 orang, dengan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1 di KUHP yang baru, kata Rai kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis, 8 Januari 2026. 7 orang yang dilaporkan masing-masing berinisial A, B, D, V, F, L, dan U. Rai menjelaskan, para terlapor terbagi dalam 2 klaster. Pertama, pihak yang menuding ijazah miliknya palsu. Kedua, pihak yang menuduh dirinya terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Menurut Rai, tuduhan tersebut disebarkan melalui platform media sosial YouTube dan tidak memiliki dasar yang jelas. Karena itu, ia menempuh jalur hukum dengan melaporkan ke-7 orang tersebut. Dalam kesempatan itu, Rai juga menunjukkan salinan ijazah yang diperolehnya setelah menempuh pendidikan dari jenjang sarjana strata 1, S1, hingga strata 3, S3. Ia menyatakan terbuka apabila ada pihak yang ingin memeriksa keaslian ijazah tersebut. Rai turut menyinggung Jokowi yang menurut dia belum pernah memperlihatkan ijazahnya secara terbuka untuk diperiksa keasliannya. Saya tunjukkan ke semuanya ya. Kalau Jokowi itu dulu dia mau bersifat negarawan dan mau terbuka, tunjukkan saja ijazahnya. Selesai, kata dia. Sementara terkait tuduhan keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek Hambalang, Rai menyebut hal tersebut masih berkaitan dengan riwayat pendidikannya. Ia mengklaim pada periode tersebut justru meraih predikat kader terbaik pada 2016. Ada beberapa hal yang penting dari tim advokasi yang mengadvokasi kasus ini, khususnya terkait laporan yang disampaikan Rai Suryo Notodiprojo, ujar Hozinuddin kepada wartawan, Kamis, 8 Januari 2026. Pertama, kata dia, sejak adanya KUHP baru, pihaknya ingin menguji prinsip equality before the law. Setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Maka, pihaknya ingin menguji atau memastikan laporan Rai Suryo itu apakah akan diperlakukan sama dengan laporan Jokowi tentang kasus ijazahnya. Kedua, dia menjelaskan bahwa kliennya bersikap satria karena Rai Suryo mencantumkan nama-nama terlapor dalam laporannya. Hal itu dianggapnya berbeda ketika Jokowi membuat laporan dahulu yang hanya melaporkan peristiwanya, tanpa ada nama terlapornya. Dia menambahkan, nama-nama terlapornya baru muncul kemudian hingga akhirnya meluas ke beberapa nama yang tak terlibat apapun. Kami tak sampai hati mengutip atau setidaknya mengcopy paste apa yang menjadi statement mereka, 7 terlapor, karena terlalu menyakitkan ya, terlalu vulgar begitu. Namun yang jelas, ketika polisi telah menerbitkan laporan, berarti memang statement itu layak untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan, bebernya. Alasan ketiga, kata dia, pendukung kubu Jokowi telah menyatakan perang terbuka dengan membuat laporan polisi dahulu. Maka itu, Rai Suryo pun membuat laporan terhadap para pendukung Jokowi yang telah menyerang tanpa ada bukti dan di liar nalar tersebut. Hari ini, laporan yang dilakukan klien kami bukanlah perang yang dimulai oleh klien kami, tetapi ini balasan terhadap siapapun yang ada di kubu Jokowi yang terus membela dan membelanya dengan serangan-serangan di luar nalar kita negara hukum. Setiap tindak kejahatan apapun meskipun baru dugaan, maka sudah menjadi kewenangan, hak dari klien kami untuk membuat laporan polisi, katanya.